Masih ingat dulu saya pernah berkata bahwa ketika kita mau berdoa agar doa kita ini terkabul, maka selipkanlah doa itu dengan sholawat. Ini nasihat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu mau meminta sesuatu kepada Allah, maka tambahkanlah dalam permintaanmu itu dengan sholawat. Karena sholawat itu juga permintaan, dan ketika Allah mendengar hambanya meminta dua permintaan, Allah itu malu ketika hanya mengabulkan satu permintaan dan mengabaikan permintaan yang lain. Sehingga ketika ada hamba meminta dua permintaan, pasti dua-duanya dikabulkan. Maka ketika engkau meminta satu permintaan, urusan apapun, maka selipkanlah permintaan yang lain, yakni sholawat. Sehingga Allah malu ketika menolak permintaanmu. Karena Allah pasti akan mengabulkan sholawat ini, pasti mengabulkan. Sehingga secara tidak langsung Allah malu tidak mengabulkan semuanya, sehingga doamu pasti terkabul dengan bersolawat. Jadi bagaimana kita ketika menghadapi kegalauan dunia ini, punya hajat banyak, punya keperluan, kepentingan, ingin beli rumah, ingin beli mobil, punya hutang segala macam, disolawatin aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah dengan kita bersolawat segala urusan ini dimudahkan oleh Allah. Banyak sekali kisah-kisah. Saya tidak mau membahas tentang kisah-kisah karena kisah ini sudah dibahas di konten-konten sebelumnya. Banyak sekali kisah-kisah di mana dengan bersolawat hutang lunas, di mana dengan bersolawat bebas penjara, di mana dengan bersolawat didatangi Rasulullah SAW. Banyak sekali keutamaan. Saya hanya ingin membahas tentang landasannya, sebabnya kenapa kok bisa ingin segala sesuatu dengan bersolawat. Maka seperti ini jawabannya. Kita sepakat bahwa sholawat ini amalan yang pasti diterima. Kita sepakati dulu. Ketika amalan sholawat ini pasti diterima, maka sambungkan, korelasikan dengan kisah 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Suatu ketika ada 3 pemuda terjebak dalam gua. Ketika mau berteduh, tiba-tiba ada batu menutupi pintu keluar gua sehingga tidak bisa keluar pemuda ini. Didorong nggak kuat segala macam. Berat sekali batu itu. Mau teriak, gimana ini? Nggak ada orang, nggak didengar dalam gua. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka semuanya pasrah kepada Allah, berdoa, bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Ya Allah, saya pernah melakukan kebaikan ini. Jika kebaikan yang telah saya lakukan itu diterima oleh-Mu, maka geserkanlah batu ini. Ternyata amalnya diterima, bergeserlah satu. Dicoba, belum bisa keluar. Satunya lagi berdoa, ya Allah, saya juga punya amal soleh ini. Jika Engkau terima amal solehku, tolong geserkanlah batu ini, bergeser lagi. Dicoba, masih belum bisa keluar. Yang terakhir, yang ketiga berdoa, ya Allah, saya juga punya amal soleh. Ketika Engkau menerima amal solehku, tolong geserkan batu ini, bergeser lagi batu ini. Ketika dicoba sudah bisa keluar, akhirnya apa? Allah mengabulkan hajat 3 pemuda ini lantaran doanya bertawassul melalui perantara amal solehnya yang diterima. Sedangkan sholawat adalah amal soleh yang pasti diterima. Nah, korelasikan. Pemuda dalam goa mau mendorong batu tidak bisa. Harusnya yang dibutuhkan adalah traktor, alat dorong, mesin dorong segala macam. Tapi apa yang mereka lakukan? Berdoa, bertawasul dengan amal soleh yang diterima. Tiba-tiba bergeser sendiri. Gak ada bantuan angin, bantuan alat berat segala macam, gak ada. Bergeser sendiri lantaran tawasul amal soleh yang diterima. Jadi kita kalau punya hajat, punya hutang, bertawasul dengan sholawat kita sendiri, yang dimana sholawat kita ini pasti diterima. Ya Allah, sekiranya amal soleh saya diterima, maka kabulkanlah. Sekiranya amal soleh yang pasti diterima apa? Sholawat.
Ya Allah, saya bertawassul dengan sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kabulkanlah hajat saya ya Allah. Ini dasar hukumnya. Kenapa kok segala sesuatu hajat kita solusinya bersolawat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita terus bersolawat. Sehari rutin bersolawat, terus bersolawat. Ada kisah seorang tua, bapak-bapak, jarang beribadah. Ketika meninggal, ketika mau dikuburkan, dibuka kain kafannya, ternyata wajahnya berubah jadi babi. Kaget si anak, menangis. Suatu ketika tertidur, dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu menghampiri wajahnya si bapak ini, lalu bilang, saat inilah waktu yang tepat untukku memberikan syafaat kepadamu. Kaget si anak, kenapa? Karena bapakmu ini memang dulu ini jarang sholat, jarang apa segala macam, tapi dia istiqomah bersolawat, maka sekaranglah syafaatku untuknya. Semua sholawatnya diterima, nyampe padaku, maka inilah saatnya aku memberikan syafaat. Wajahnya yang awalnya jadi babi berubah menjadi semula. Anaknya bangun, sejak saat itu dia tambah yakin, tidak mau berzikir selain sholawat. Ketika ditanyakan, kenapa engkau istiqomah berzikir dengan sholawat? Karena ya ini kisahnya. Dulu aku punya bapak wajahnya seperti babi, tapi ketika aku mimpi bertemu dengan Rasulullah memberikan syafaat lantaran bapakku rutin bersolawat. Karena sholawatnya katanya pasti nyampe, maka aku sejak itu hingga kini terus bersolawat karena aku yakin sholawatku ini nyampe dan akan ada syafaat kelak untukku. Bersolawatlah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.